Dimulai dengan Kang Jiwon dengan sedih melihat keluar jendela. Dia berada di ranjang rumah sakit dan menderita kanker. Temannya, Sumin, menghiburnya dan menyuruhnya untuk tidak menyerah. Jiwon mengakui menurutnya suaminya selingkuh. Kasihan, dia sangat frustasi karena dokter mengatakan dia hanya diberi waktu 6-12 bulan untuk hidup. Kilas balik ke pernikahannya menunjukkan Sumin menangkap buket bunga. Diketahui bahwa Jiwon dibesarkan oleh ayahnya, tetapi dia telah meninggal. Setelah pernikahan, ibu mertua Jiwon menjadi sombong dan memarahinya karena tidak bisa memiliki anak. Suaminya Min Hwan berhenti dari pekerjaannya dan mengabaikannya juga. Di tengah situasi semua itu, dia didiagnosis menderita kanker lambung stadium 4. Meski begitu, suami dan ibu mertuanya terus memperlakukannya dengan buruk. Jiwon dipaksa tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan suami dan ibu mertuanya. Jelas kehidupan seperti ini membuat Jiwon seperti hidup di neraka. Jiwon memberitahu wanita lain di rumah sakit tentang temannya yang hebat dalam pekerjaannya dan selalu ada untuknya. Nah, teman baik inilah yaitu Sumin. Dialah yang diam-diam selingkuh dengan suaminya. Tiba-tiba Jiwon diberitahu bahwa walinya harus membayar tagihan rumah sakit atau dia tidak akan bisa tinggal lebih lama. Tentu saja Min Hwan tidak mengangkat teleponnya. Jiwon akhirnya memutuskan pulang ke rumah dengan taksi, tetapi pengemudi misterius membawanya ke jalan yang berbeda. Ini adalah jalan setapak yang dikelilingi pohon sakura di puncak mekarnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia selalu bisa memilih jalan yang berbeda. Anehnya, setibanya di sana, sopir taksi itu mengembalikan sebagian uang dan juga memintanya untuk menganggapnya sebagai berkah dari ayahnya. Jiwon bersusah payah pulang ke rumah hanya untuk melihat Sumin di tempat tidur bersama suaminya. Dia bahkan mendengar Min Hwan mengatakan dia tahu Jiwon jatuh sakit dan sengaja membeli asuransi kanker. Jiwon menyerbu masuk dan melemparkan barang-barang ke arah mereka, berteriak bahwa dia akan melaporkan mereka karena penipuan asuransi. Selama perjuangannya dengan Sumin, Min Hwan meraih Jiwon dan mendorongnya ke meja kaca. Kepala Jiwon menabrak kaca dan mengeluarkan banyak darah. Hari ini tanggal 12 April 2023, hari kematian Jiwon. Setelah ini, anehnya adegan bergeser di waktu yang berbeda. Jiwon tiba-tiba menemukan dirinya berdiri di kantor menghadap Min Hwan. Berdasarkan naluri, dia mulai menyerangnya dan terpaksa dihentikan oleh salah satu rekannya. Dia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia tampak lebih muda. Di tengah kebingungan ini, dia berlari ke jalan dan menemukan bahwa itu adalah tahun 2013. Hal yang benar-benar tidak diduga Jiwon sebelumnya. Dia terus bertanya-tanya apakah semua ini hanyalah mimpi. Rekannya yang datang setelahnya membawakannya sepatu, memberinya jaket, dan sejumlah uang untuk pulang. Diam-diam dia bahkan mengiriminya belanjaan. Jiwon mulai merunut kejadian satu demi satu. Setelah itu dia pun mulai menyadari jika ini bukanlah mimpi. Karena dia mengetahui rekannya, GM Ji-hyuk adalah cucu dari pendiri perusahaannya dan akan menjadi CEO. Bahwa dia mengetahui hal ini ketika tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Itu artinya semua yang dia ingat tentang tahun 2023 akan menjadi kenyataan. Ketika dia mengeluarkan uang tunai yang Ji-hyuk berikan padanya, dia menemukan catatan yang diberikan sopir taksi juga. Ada gambar hati kecil di atasnya. Sebuah kenangan menunjukkan bahwa ayah Jiwon telah menggambar hati seperti itu pada uang kertas bertahun-tahun yang lalu. Saat itulah Jiwon menyadari bahwa sopir taksi itu benar-benar ayahnya. Min Hwan pulang dan mereka pergi makan malam. Dia bertanya padanya mengapa Jiwon mengatakan kepadanya bahwa dia mengira dia hamil pada hari itu juga. Dia mengoceh tentang bagaimana dia tidak menginginkan anak. Jiwon memberitahunya itu hanya penyakit mah. Saat ironi dari kata-katanya dan masa depan mereka mengejutkannya, dia mengatakan kepadanya bahwa mereka harus putus. Spontan Min Hwan menyerangnya. Hingga kemudian Jiwon meminta bantuan orang-orang. Mereka akhirnya berakhir di kantor polisi, akan tetapi di situ tidak ada gunanya.
mereka dipaksa berdamai. Masalah seperti itu dianggap biasa bagi pasangan kekasih. Jiwon ingat bahwa Min Hwan membenci gagasan putus. Kembali ke rumah, dia melihat saldo banknya yang rendah, yang sebagian besar adalah kesalahan Min Hwan. Sebuah ide muncul di benaknya. Dia dapat berinvestasi di perusahaan yang sukses dan mendapatkan kebebasan darinya. Saat melakukan penelitian tentang saham, dia bertemu Ji Hyuk lagi. Dia membelikannya makanan, karena merawatnya pada hari dia ketakutan di kantor. Dia menemukan bahwa dia lebih tampan dan perhatian daripada yang dia sadari. Dia mendapat telepon dari Sumin, tapi mengabaikannya. Setelah itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa Ji Hyuk mendapat bekas luka di lengannya akibat perkelahian di kantor. Bentuknya pun sama dengan bekas luka yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Sebelum mereka berpisah, Ji Hyuk mengatakan padanya bahwa dia berbakat dan dia tidak boleh menyerah untuk menikah. Di rumah, Jiwon mengingat semua mimpinya sebelum menikah. Keesokan harinya di tempat kerja, Jiwon menghindari Min Hwan dan berinvestasi di Roy Gental, sebuah perusahaan yang berhasil diinvestasikan Min Hwan dalam kehidupan mereka yang lain. Sumin mendekati Jiwon dan Jiwon merasa sulit untuk membalas kasih sayangnya. Jiwon kemudian dipanggil oleh bosnya yang mencaci maki usulan barunya mengenai peralatan makan. Meskipun begitu, Jiwon ingat bahwa di kemudian hari dia menerima lamaran yang sama saat dikirim oleh Sumin tanpa diubah apapun. Kemudian Jiwon bertemu Yang Juran yang merupakan karyawan yang baik tapi tidak pernah dipromosikan oleh bos yang sombong. Juran dipanggil keluar, tapi dia meninggalkan cangkir kopinya di tepi meja. Sebelumnya Jiwon ingat dia terluka saat bergegas menyelamatkan Taeko. Kali ini dia menghindari cedera lututnya dan sangat gembira karenanya. Tapi kemudian saat menghindari Min Hwan, dia malah terluka di tempat yang sama. Dia bertanya-tanya apakah nasibnya tidak bisa dihindari. Min Hwan mencoba berbaikan dengan Jiwon, dan untuk menunjukkan rasa sayangnya, dia menjual saham Roy Gental miliknya untuk membayar kembali uang yang dia ambil darinya. Sebaliknya, dia tetap mempertahankan investasinya di TKU, sebuah perusahaan yang Jiwon tahu akan bangkrut. Dia menyadari bahwa begitu dia membeli saham tersebut, dia menjualnya. Demikian pula, dia tidak mendapatkan bekas luka di tangannya seperti sebelumnya. Tapi justru Ji Hyuk malah yang mendapat bekas luka tersebut. Sekarang Jiwon menyadari bahwa apapun yang terjadi akan terjadi. Tapi itu bisa terjadi pada orang lain. Saat itu, Sumin berjalan bersamanya, dan Jiwon memintanya membuang sampah untuknya. Jiwon memutuskan untuk membuat Sumin menikahi suaminya dan mengambil nasib buruknya. Nah, gimana? Menarik bukan cerita drakor terbaru kali ini? Jika kalian suka, tinggalkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton.